لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. السلام ورحمة الله وبركاته. Sini. Antum bawa mobil. Masyaallah. Baik, antum bisa tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman jahiliyah, putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman jahiliyah, kelahiran seorang bayi perempuan adalah lembaran hitam dalam kehidupan sepasang suami istri, bahkan merupakan lembaran hitam bagi keluarga dan kabilahnya. Kepercayaan masyarakat jahiliyah seperti itu mendorong mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup karena takut cela dan aib. Penguburan anak perempuan tersebut dilakukan dengan cara yang sangat sadis, tanpa ada rasa sayang dan belas kasih sama sekali. Anak perempuan tersebut dikubur hidup-hidup. Mereka melakukan perbuatan terkutuk itu dengan berbagai macam cara. Di antaranya, jika lahir seorang bayi perempuan, mereka sengaja membiarkan bayi itu hidup sampai berusia 6 tahun. Kemudian si bapak berkata kepada ibu anak yang malang tersebut, "Dandanilah anak ini, sebab aku akan membawanya menemui paman-pamannya." Sementara si bapak telah menyiapkan lubang di tengah padang pasir yang sepi. Lalu dibawalah anak perempuannya itu menuju lubang tersebut. Sampainya di sana, si bapak berkata kepadanya, "Lihatlah lubang itu." Lalu sekonyong-konyong ia dorong anak itu ke dalam dan menimbunnya dengan tanah secara sadis dan keji. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dengan membawa agama yang agung ini. Agama yang menghormati hak-hak perempuan, baik statusnya sebagai ibu, istri, anak, kakak ataupun bibi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di sini sedikit menjabarkan tentang keadaan kondisi jahiliyah pada masyarakat Arab ketika itu. Yaitu sebagaimana dikatakan di kitab baca Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Hal seperti itu, yaitu yang namanya mau'udah. Mau'udah artinya adalah anak perempuan yang dikubur secara hidup-hidup. Itu kelak akan su'ilat, ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa kalian mereka itu dikubur hidup-hidup, dan itu semua akan dihisab hal-hal seperti ini. Nah, ini tradisi ini ada pada zaman jahiliyah, karena bagi mereka kelahiran seorang bayi perempuan itu adalah membawa nasib sial. Ini benar-benar sangat tatoyur yang sangat buruk, ya, tatoyur dan suudzon yang sangat buruk, sehingga tradisi mereka anak perempuan ini akan merugikan, membawa nasib sial, baiknya dibunuh, tapi dengan cara yang na'udzubillah sangat keji, yaitu pura-pura dibawa ke tempat pamannya. Kemudian ketika dibuat lubang kubur untuknya, nanti kemudian didorong dan dijorokin ke sana, gitu bahasa kitanya. Ya, kemudian ditimbunlah dengan secara sadis dan keji. Itu yang terjadi. Nah, Rasulullah SAW lahir dan tumbuh di tengah lingkungan yang seperti itu, bayangkan. Nah, jadi kalau misalnya kita tumbuh, lahir dan berada di lingkungan yang seburuk ini, yaitu bukan yang pertama kali dalam kehidupan manusia. Rasulullah pun dahulu lahir dan tumbuh di situ. Dan ketika Rasulullah tahu bahwasanya itu tugasnya untuk berdakwah, beliau terus berdakwah. Oleh karena itu, kita lahir dan tumbuh di lingkungan apa nih? Di keluarga yang seperti apa? Kalau misalnya keluarga yang ahli maksiat, maka tetap kita harus mendakwahi semampunya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mendakwahi keluarganya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Tetapi itu harus dijaga dakwahnya. Agama ini, Islam, menghormati hak-hak perempuan, tidak seperti agama lainnya, walaupun kelihatannya dan klaim dari banyak orang bahwasanya agama Islam itu menistakan perempuan. Justru tidak. Justru agama Islam lah
yang paling menghormati hak-hak perempuan dari ibu, istri, anak, kakak ataupun bibi, ya semuanya itu. Baik. Silakan Mas. Dilanjutkan. Lanjut. Putri-putri beliau begitu banyak. Putri-putri beliau begitu banyak mendapat curahan kasih sayang dari beliau. Apabila Fatimah radhiyallahu anha datang, maka beliau akan segera bangkit menyambutnya sambil memegang tangannya, lalu menempatkannya di tempat duduk beliau. Demikian pula bila Rasulullah SAW dapat datang mengunjungi Fatimah radhiyallahu anha, ia segera bangkit menyambut beliau sallallahu alaihi wasallam sambil menuntun tangan beliau dan menciumnya serta menempatkan beliau di tempat duduknya, sebagaimana tertera dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Meskipun beliau begitu sayang kepada putri-putrinya dan begitu memuliakan mereka, namun beliau rela menerima talak atau perceraian kedua putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum radhiyallahu anha dari suami mereka, yaitu Utbah dan Utaibah putra Abu Lahab, serta setelah turun surat Al-Lahab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Beliau tetap sabar serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak berkenan menghentikan dakwah atau surut ke belakang. Pasalnya kaum Quraisy mengancam bila beliau tidak menghentikan dakwah, maka kedua putri beliau akan dicerai. Namun beliau tetap teguh dan sabar serta tidak goyah dalam mendakwahkan agama Islam. Ada di sini cerita juga yang unik ya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum anaknya siapa? Rasulullah SAW, anaknya Rasulullah SAW. Dan Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dua-duanya bersuamikan kedua putranya Abu Lahab, yaitu Utbah dan Utaibah. Ya. Dan mereka kufar. Kita tahu Al-Masad, surat untuk Abu Lahab itu turun di Makkah. Nah, Abu Lahab jelas memusuhi Rasulullah sejak awal, mengetahui Rasulullah membawa agama yang bertentangan dengan agamanya. Suatu ketika turun surat Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahab wa tab. Jelas itu menyinggung Abu Lahab dan melegendakan Abu Lahab untuk masuk neraka. Siapa sih dari kita yang tidak tersinggung kalau misalnya ada wahyu turun tentang kita dan udah membilang ini kamu penghuni neraka nih. Maka ketika tahu ada surat turun seperti itu, Abu Lahab dengar tambah marah dia. Maka anaknya pun Utbah dan Utaibah suruh udah cerain aja itu anaknya. Jangan mau sama anaknya. Ya. Maka diceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan itu adalah kebaikan dan lebih baik daripada sebelumnya. Pada saat itu wallahu a'lam mungkin syariat dilarangnya perempuan muslimah menikah dengan non muslim itu belum diberitahu, sehingga waktu itu masih sah pernikahannya dan talaknya sah. Tapi kalau sekarang menikah dengan, atau seorang perempuan muslimah menikah dengan non muslim dari agama manapun, maka itu hukumnya haram, meskipun Yahudi ataupun Nasrani, meskipun lelakinya soleh untuk ukuran agama mereka, tetap haram ya. Baik, itu tadi tentang Abu Lahab dan juga Rasulullah dan juga kedua putra dan putri mereka. Kita menuju ke kalimat di antara sambutan hangat ya. Baik, tafadhal ya Khalid. Di antara bentuk sambutan hangat beliau terhadap putri beliau adalah sebagaimana yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, kunna azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam indahu lam yughadir minhunna wahidatan fa aqbalat Fatimatu tamshi ma tukhti'u mishyatuha min
mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a. Falamma ra'aha rahaba biha faqala marhaban bibnati thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Sebelumnya kalau misalnya antum baca Arabi, kalau bisa atau diusahakan belajar mumpung masih muda semuanya itu berhenti ketika koma saja atau titik dua berhenti seperti misalnya ini. Ini kan panjang, tapi usahakan latihan diri untuk ini mumpung ada harokatnya mudah. Usahakan latih diri untuk membaca sampai akhir. Misalnya kunna azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam indahu lam yughadir minhunna wahidatan fa aqbalat Fatimah tamshi ma tuhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a falamma ra'aha rahaba biha faqala marhaban bin nabi thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Jadi enak didengar enak. Aslinya juga begitu. Kemudian pada akhir kata jangan sebut harokatnya. Jadi syai'an baiknya syai'an kayak di Al-Quran. Tapi di sini kita nggak perlu pakai makharij sehingga ra'aha itu harus 6 harokat. Ra'aha ya. Ra'aha ya. Oke, lanjutkan terjemahnya. Pada suatu hari kami para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sisi beliau. Beliau tidak meninggalkan seorang pun. Lalu datanglah Fatimah radhiyallahu anha kepada beliau dengan berjalan kaki. Gaya berjalannya sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau memberikan ucapan selamat untuknya seraya bersabda, "Selamat datang wahai putriku." Kemudian beliau tempatkan ia di sebelah kanan atau kiri beliau. Diriwayatkan oleh Muslim. Di antara bentuk kasih sayang dan cinta beliau kepada putri-putri beliau ialah dengan mengunjungi mereka dan menanyakan kabar dan problem yang mereka hadapi. Fatimah radhiyallahu anha pernah datang menemui beliau mengadukan tangannya yang lecet karena mengadoni tepung. Ia meminta seorang pelayan kepada beliau, namun Fatimah tidak bertemu dengan beliau. Fatimah radhiyallahu anha mengabarkan kedatangannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan perihal kedatangan Fatimah. Ali menuturkannya kepada kita. Beliau lalu datang menemui kami berdua saat kami sudah berbaring di atas dipan. Ketika beliau datang, kami pun segera bangkit. Beliau berkata, "Tetaplah di tempat kalian." Beliau pun mendekat lalu duduk di antara kami berdua hingga aku dapat merasakan sejuk kedua telapak kaki beliau di dadaku. Beliau bersabda, "Ala adullukuma ala ma huwa khairan lakuma min khadimi min Ala adullukuma ala ma huwa khairan lakuma min khadim Idza awaituma ila firashikuma aw akhadtuma madaji'akuma fakabbira arba'an wa thalathina wa sabbiha thalathan wa thalathina wahmada thalathan wa thalathin fahadha khairul lakuma min khadim." Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang pelayan? Apabila kalian berdua hendak beranjak ke kamar tidur kalian, bacalah takbir Allahu Akbar 34 kali, tasbih subhanallah 33 kali, dan tahmid alhamdulillah 33 kali. Sesungguhnya bacaan tersebut lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pelayan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik bagi kita, teladan dalam kesabaran dan ketabahan. Seluruh putra-putri beliau wafat sewaktu beliau masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Namun meskipun demikian, beliau tidak menampar wajah, merobek-robek pakaian, dan tidak mengadakan kenduri kematian sebagaimana yang dilakukan mayoritas manusia
sebagai ungkapan kesedihan dan belasungkawa. Beliau tetap sabar dan tabah dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta ridho atas takdir dan ketentuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada sedikit ta'liq untuk hadis. Ala adullukum ala ma huwa khairul lakum min khadim. Ini khadim berarti khadam. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu, baik jin atau manusia? Sebab manusia muslim seperti kita asalnya tidak membutuhkan bantuan untuk setiap perkara kita, enggak. Ada seringkali malah kita harusnya sendiri dan memohon kepada Allah untuk dibantu. Lebih-lebih kalau misalnya mencari pelayan dari kalangan jin, wa na'udzubillah. Ya walaupun misalnya jin itu mengaku sebagai muslim, maka itu bisa menjadi talbis dari syaitan, takutnya ya. Nah, ada yang lebih baik daripada khadim, pelayan. Yaitu kalau misalnya kita mau tidur, terutama tidur malam, bertasbih 33, bertahmid 33 dan kemudian menggenapkan sampai 100, takbirnya 34. Itu bacaan tersebut lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pelayan. Wallah, hal seperti ini kalau misalnya kita mencari pelayan dari jin itu sangat mudah. Antum tinggal pikirkan aja. Ya, kemudian pikirkan dan kemudian minta siapa yang mau datang nanti jinnya. Ya. Sebenarnya mudah, tapi bahaya, sangat bahaya. Ya, naudzubillah dari semua hal yang berkaitan dengan seperti ini. Ya. Baik, udah ya. Kita cukup untuk tema ini. Kita insyaallah akan melanjutkan ke keharmonisan rumah tangga.